Ya, meski akun Instagram pribadinya sempat diretas, namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tidak akan mengusut peretasan tersebut. Mahfud juga memastikan sudah berhasil mengambil alih akun Instagram miliknya. Usai diretas pada Selasa 16 Januari lalu, kini akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, sudah berhasil diambil alih kembali. Meski sempat membuat heboh, namun Mahfud MD tidak akan mengusut kasus peretasan akun Instagram miliknya. Mahfud memandang peretasan adalah hal biasa dan sering terjadi kepada akun-akun milik politisi. Ya, namanya diretas, tapi itu hanya setengah hari ya, dan hanya sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang mainan. Tapi sekarang sudah sepenuhnya di bawah kendali. Enggak lah, yang kayak gini udah banyak, udah tahu, pemerintah udah tahu banyak kayak gini. Sebelumnya akun Instagram pribadi milik Mahfud MD diretas pada Selasa 16 Januari lalu. Selama diretas, akun milik Mahfud MD menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel dengan keterangan menggunakan bahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar. Peretasan berlangsung selama setengah hari sebelum akhirnya akun berhasil diambil alih kembali oleh Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kertas surat suara di Aceh mengalami kerusakan. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, hujan deras disertai angin kencang membuat gudang penyortiran surat suara bocor. Akibatnya banyak surat suara yang basah. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidi Jaya Aceh menemukan ratusan kertas surat suara mengalami kerusakan usai dilakukan sortiran dan pelipatan di Gedung Cik Pante Geo 5, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Komisi Independen Pemilihan berencana akan segera mengusulkan kembali untuk kertas surat suara pemilu tahun 2024 yang rusak dan tak cukup ke pihak Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. Di mana hasil sortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu dari jumlah total 575.945, namun ditemukan sebanyak 386 surat suara rusak, ditemukan dan 267 mengalami kekurangan. Sementara itu penyortiran surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD telah selesai. Khusus untuk surat suara yang telah selesai itu, KIP Aceh Singkil menemukan sebanyak 533 lembar surat suara yang rusak. Dengan rincian surat suara rusak terdiri dari DPRK 142 lembar, DPRA 180 lembar, DPR RI 142 lembar, dan DPD 69 lembar. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil mengatakan, selain menemukan kerusakan pada ratusan lembar surat suara, KIP juga menemukan surat suara berlebih pada surat suara DPRA, DPD, dan DPR RI. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, hujan deras disertai angin kencang membuat gudang penyortiran, pelipatan, dan penyimpanan surat suara bocor. Akibatnya surat suara yang sudah disimpan dan siap didistribusikan untuk pemilu legislatif serta Pilpres 14 Februari 2024 basah tersiram air dari atas. Petugas yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan logistik pemilu berupa surat suara tersebut. Jumlah surat suara sudah terlanjur basah, diduga mencapai ribuan lembar dan diduga tidak bisa digunakan saat pesta demokrasi nanti. Sampai saat ini belum diketahui jumlah pasti surat suara yang basah atau rusak dan tidak bisa dipakai atau digunakan saat pemilu. Petugas masih melakukan identifikasi dan menyortir ulang dokumen negara tersebut. Gudang juga akan segera dicek serta dipastikan tidak terjadi bocor atau banjir saat hujan. Bawaslu Pemalang juga telah meminta agar seluruh surat suara dicek untuk yang basah, tidak digunakan lagi, dan segera minta yang baru.
Diharapkan logistik pemilu, terutama surat suara, benar-benar dijaga agar tidak terjadi lagi seperti basah atau rusak seperti sekarang ini. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, dan dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Pemilihan Presiden 2024 kemungkinan besar berlangsung 2 putaran. Temuan dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking periode 23 November sampai dengan 5 Desember 2023, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada pada posisi 27,3%, serta elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin mencapai 23,1%. Meskipun ada lembaga survei yang menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, namun hasil itu masih belum bisa menjanjikan Pilpres berlangsung 1 putaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 1945, penentuan terpilihnya seseorang sebagai presiden dan wakil presiden memerlukan perolehan suara 50% dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Kami akan sekarang hari ini rencananya akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga, bekerja sama koordinasi dengan Satpol PP, karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban, sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Ya, pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. Rakyat pun siap memilih pemimpinnya dengan akal sehat. Namun di sisa waktu yang kurang dari 1 bulan ini, belum ada satupun kandidat Capres-Cawapres yang memperoleh suara di atas 50%. Pilpres 2024 pun hampir bisa dipastikan akan berlangsung dalam 2 putaran. Pertanyaannya, siapakah kandidat yang paling berpeluang lolos ke putaran kedua dan bagaimana strategi paslon untuk menaikkan suara serta merebut suara pemilih yang belum menentukan pilihannya? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Bang Iwan Nur Iswan, lalu ada Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra, lalu ada Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Bang Andi Wijayanto, lalu ada peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bang Kennedy Muslim. Selamat malam abang-abangku semuanya. Ya, selamat malam. Malam Samuel. Saya ingin ke Bang Kennedy. Bang Kennedy, ini sejumlah lembaga survei, bahkan indikator politik pun dalam hasil survei terakhir ini menyebutkan elektabilitas ini stagnan dan sama sekali belum menyentuh angka 50%. Apakah ini ada gambaran kalau memang Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, Bang Kennedy? Ya, Samuel, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi dari hasil survei yang kita rilis hari ini, itu periode pengumpulan data lapangannya itu dilakukan pada tanggal 30 Desember hingga 6 Januari. Jadi ini periode pengumpulan data di lapangan selesai sebelum debat Capres yang kedua terakhir gitu. Jadi ini data merefleksikan konstelasi elektabilitas sebelum debat Capres ketiga. Dan kita temukan memang ada beberapa temuan menarik, yakni untuk paslon nomor urut 2 itu kita temukan elektabilitasnya itu stagnan atau stabil di 45,8% sekitar. Kemudian, yang menarik adalah ada pergantian posisi di paslon nomor urut 1 dan 3, di mana paslon 01 itu ada kenaikan sekitar 2,5% menjadi 25,5%. Kemudian paslon nomor urut 3 ada penurunan sekitar 2,5% menjadi sekitar 23% gitu. Jadi ini posisi sudah berbalik. Di posisi kedua sekarang diduduki oleh paslon 01. Kemudian di posisi terakhir ada paslon nomor urut 3 yakni pasangan Pak Ganjar Mahfud. Meskipun di posisi 2 dan 3 ini masih dalam rentang margin of error. Jadi belum bisa kita pastikan dari data yang ada sekarang siapa yang nanti berada di posisi, siapa yang berada di posisi kedua dan siapa yang berada di posisi ketiga gitu. Dan tentu saja ini belum ada kandidat yang mencapai suara 50% sebagai syarat
untuk pemilu satu putaran ya. Jadi memang masih ada beberapa faktor yang mungkin nanti akan kita jelaskan dalam diskusi lebih lanjut. Faktor apa saja yang kedepannya akan bisa merubah kembali konstelasi elektabilitas ini di dalam sisa waktu 1 bulan mendatang. Oke, tapi dengan banyaknya survei yang hasilnya mengatakan bahwa 02 ini stabil atau stagnan di 40%. Ini apa yang menyebabkannya tidak bisa melebihi 50%, Bang Kennedy? Ya, tentu saja lonjakan signifikan untuk elektabilitas paslon nomor 2 itu kita lihat pada periode November hingga Desember ya, ketika Gibran dijadikan running mate dari Pak Prabowo dan didaftarkan ke KPU, kita lihat lonjakan yang cukup signifikan itu di mana pemilih strong voter dari Pak Jokowi, terutama yang non PDIP itu berpindah ke paslon nomor 2. Itu kita lihat lonjakan sekitar 7 hingga 8% gitu dalam 1 bulan gitu. Tapi dalam 1,5 bulan terakhir memang kita lihat ada stagnasi atau mencapai titik equilibrium. Meskipun jika kita analisa lebih jauh masih ada aliran pendukung dari pendukung yang puas dan juga yang basis Jokowi Maruf Amin di 2019 yang masih mengalir ke Pak Prabowo. Tapi ini sedikit di-balance oleh kenaikan suara Anies di beberapa basis Prabowo di 2019 itu yang membuat angka paslon nomor 2 stabil atau stagnan gitu. Oke, saya ingin ke Bang Zaki. Bang Zaki, ini terkait dengan stagnansi nomor 02 di hasil survei. Dari semua hasil survei yang ada, bagaimana tanggapannya? Apakah memang akan 2 putaran, terlebih dengan koalisi yang kurang lebih agak gemuk ya di 02 sendiri, Bang Zaki? Ya, terima kasih. Pertama yang ingin kami sampaikan, ya kami bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun sampai dengan saat ini posisi kami sebagian besar survei menyampaikan adalah antara 44 sampai dengan 46%. Bagi kami ini sebagai suatu prestasi yang luar biasa dan satu hal yang tidak mudah. Karena bagaimanapun kita tahu berada di atas, mempertahankan itu jauh lebih berat. Apalagi kita melihat ya rentang 5% ini menuju ke 50% ini tentu pertarungannya sudah sangat-sangat istilahnya itu sangat detail kita ya, udah masuk ke dalam, udah going deep nih. Jadi kita tidak lagi berbicara mengenai going wide, tapi kita bicara mengenai going deep. Bagaimana teman-teman kami, bagaimana kader-kader kami di berbagai partai pendukung dibantu dengan teman-teman relawan yang luar biasa semangatnya dan juga para simpatisan itu bisa masuk semakin dalam gitu. Kami berupaya agar tidak lagi di level desa misalnya, tetapi juga udah bisa masuk ke RW dan RT, mensosialisasikan door to door. Jadi kalau bahasa sambasnya dari kampung saya itu namanya susuk sasap. Jadi bukan lagi heboh-heboh, tapi kami masuk nih ke gang, rumah ke rumah. Jadi gerilya nih kita bicaranya. Jadi bukan lagi, mohon maaf itu acara besar-besar ada tetap memang, tetapi kami lebih banyak fokus bagaimana nih menggedor rumah warga, duduk, menyampaikan inilah program, inilah visi misi Prabowo Gibran, dan inilah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ke depannya. Jadi kalau bicara mengenai hasil survei, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya, yang kedua, kalau dibilang stagnan, bagi kami bukan stagnan. Tapi justru di sini sudah makin melihatkan bahwa memang kami lebih unggul nih dibandingkan yang lain, ya. Berbagai pihak sebelum ini, mohon maaf ya, berbagai pihak sebelum ini ada balik nyerang teman-teman survei. Padahal kami sangat meyakini hasil survei itu tentunya berdasarkan metodologi yang benar-benar terukur dan objektif. Tapi lagi-lagi makin ke sini makin memperlihatkan bahwa memang posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang antara 44 sampai 46%. Bagi kami angka 4% ini sampai 5% ini nanti kita masih terus berjuang. Tapi lagi-lagi rakyat yang menentukan. Ya, rakyat yang menentukan. Jadi kami nggak perlu khawatir. Misalnya mau 2 putaran, sejak sekarang kami akan komunikasi sama si A, komunikasi si B, enggak lah. Itu bukan mentalitas pemenang gitu. Kalau kami mentalitasnya pemenang, ya kan. Kami berupaya bagaimanapun mendekat terus kepada masyarakat. Kami berupaya yakinkan masyarakat. Kalau memang nasibnya nanti terpaksa memang harus 2 putaran, ya setelah
keputusan dari rakyat di 14 Februari, barulah kami akan mengambil langkah-langkah strategis. Terkait misalnya menjalin komunikasi. Tapi bagi kami saat ini lebih baik fokus saja dengan tim kami ya, teman-teman kami, kekuatan kami, bertemu langsung dengan rakyat, masyarakat, meyakinkan masyarakat, inilah visi misi dan program yang terbaik yang bisa kami sampaikan. Baik, baik. Saya ingin ke Bang Andi. Bang Andi, terkait dengan hasil ini, survei sementara, bagaimana menurut pandangan kawan-kawan di TPN? Ya, survei terbaru ini belum sempat kami masukkan ke triangulasi kami karena baru muncul hari ini. Di dalam catatan kami, ini survei ke-82 yang muncul tahun ini atau survei ke-56 yang muncul setelah ada pencalonan 3 pasang. Ya, jadi kalau bicara sampai ke survei yang ke-55, memang kesimpulannya tampaknya Pilpres 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Ya, jadi kalau berdasarkan 55 survei yang dilakukan dari September sampai akhir Desember 2023, ya kira-kira rentang suara maksimum yang bisa diperoleh di 02 itu berada di 42%. Dan rentang suara maksimum 02 yang nanti nomor 1 berada di 42%, ya tampaknya Pilpres dan sebelumnya berlangsung 2 putaran. Oke, Bang Andi, terkait dengan 42% ini yang memang hampir hasilnya didapatkan oleh banyak lembaga survei. Apakah TPN memiliki strategi untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo sendiri dan Mahfud MD, Bang Andi? Ya sama sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Mas Zaki ya. Saya rasa semua tim pemenangan pasti akan menggunakan metode yang sama. Kita akan lakukan metode canvassing, ya turun sampai ke rumah-rumah, masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang. Kita akan maksimumkan permainan di media. Ya, kita akan memanfaatkan kampanye terbuka dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari dengan merancang event-event utama. Kami juga tentunya akan fokus ke 2 debat 4 dan debat 5 untuk memastikan program-program yang terkait dengan tema debat 4 dan debat 5 itu sampai dengan baik ke pemilih, ya menghindari adanya blunder, menghindari adanya kesalahan-kesalahan internal, juga elektoral dari 03 itu bisa meningkat secara signifikan. Saya rasa semua tim akan merancang strategi yang sama secara kinetik maupun virtual. Oke, Bang Iwan, terkait dengan survei yang saat ini beredar, bagaimana pasangan atau Timnas Amin sendiri meresponnya? Apakah memang masuk akal menurut Timnas Amin atau bagaimana? Survei itu kan seperti kita, kalau bahasa lembaga survei itu seperti ngecek suhu tubuh itu loh Mas. Ya kan, suhu tubuh itu kalau pas lagi demam mungkin bisa tinggi, tapi pada saat normal itu bisa di bawah gitu ya. Jadi tidak bisa kita memastikan bahwa hasil survei itu akan seperti hasil di tanggal 14 Februari. Nah, modalnya pasangan Anies Caimin atau paslon 01 itu adalah keyakinan. Ya, sebagai ilustrasi dulu juga orang tidak yakin kalau Anies itu bisa berlayar. Gitu. Tapi kan akhirnya juga bisa berlayar. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah angka survei di atas 40% dari paslon 02 yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi, itu kan kalau buat saya sih dengan kekuatan Pak Prabowo yang kampanyenya mungkin sudah lebih dari 3 kali ya, 15 tahun atau mungkin 20 tahun dia maju jadi capres. Kemudian didukung oleh Pak Jokowi, itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa dengan instrumen Pak Jokowi yang sedemikian masif karena menempatkan anaknya sebagai cawapres,
menjadi amat sangat normal gitu maksudnya. Aneh kalau angkanya itu hanya di kisaran 40-45% gitu. Mestinya angkanya dengan elektabilitas Pak Prabowo di 2019 atau hasil pemilu 2019 plus pengaruh Pak Jokowi, apalagi ada Mas Zaky yang partainya itu mantan presiden ya Pak SBY, itu angka 46% saya kira untuk sebagian kalangan itu meyakini bahwa memang Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Nah, keyakinan itu yang membuat kami di Timnas Amin itu meyakini bahwa ini pertarungan yang tidak mudah bagi siapapun, termasuk bagi paslon 02 yang selalu menggaungkan gerakan 1 putaran itu gitu. Justru gerakan 1 putaran itu tanda bahwa ada kecemasan kalau berlangsung 2 putaran, malah peluang kalahnya menjadi terbuka kan gitu. Nah itu sementara itu Bang Samuel. Oke, baik. Tahan dulu abang-abangku, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Dan pemirsa, sebelum kami kembali berbincang terkait dengan elektabilitas para paslon di Capres 2024, kami akan perlihatkan kepada Anda beberapa hasil lembaga survei yang dilakukan terkait dengan elektabilitas Capres dan Cawapres di pemilu 2024, di mana kita bisa lihat bersama ini survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, di mana pasangan Anies Muhaimin berada di angka 25,47%, lalu ada Prabowo Gibran di 45,79%, dan juga ada Ganjar Mahfud di 22,96%. Lalu setelah dari Indikator Politik ada juga dari Poltreking yang menempatkan Anies Muhaimin di 23,1%, Prabowo Gibran di 45,2%, lalu Ganjar Mahfud di 27,3%. Selain Poltreking, selanjutnya kami juga memiliki data dari Puspol Indonesia. Anies Muhaimin di 26,1%, Prabowo Gibran di 41%, lalu Ganjar Mahfud di 27,6%. Dan yang terakhir kami hadirkan data dari Median yang menaruh Anies Muhaimin di 26,8%, Prabowo Gibran di 43,1%, dan Ganjar Mahfud di 20,1%. Semuanya memang rata-rata menaruh Prabowo di 40 sekian persen. Nah, saya ingin tadi kita sudah mendengar kata-kata dari Bang Iwan. Nah, saya ingin ke Bang Zaky nih. Bang Zaky, terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Iwan bahwa ada kecemasan bahwa tidak jadi 1 putaran seperti itu. Apakah ada respon terkait hal tersebut, Bang Zaky? Ya, pertama kalau dari kami 1 atau 2 putaran itu tidak ada hal yang perlu membuat kami khawatir, karena bagi kami yang paling penting kami bergerak terus mendekati rakyat, menjelaskan kepada rakyat. Ya, pergerakan kami itu yang menjadi fokus kami dan rakyat. Silakan paslon yang lainnya mau duduk-duduk bareng, ngopi-ngopi bareng, mau jalan kerjasama, ya silakan saja gitu. Kalau kami fokusnya rakyat. Ya, misalnya katakanlah kita mengapa nih seakan-akan paslon 01 menggaungkan 1 putaran? Ya kalau misalnya memungkinkan, mengapa tidak? Kan ini kehendak rakyat bagi kami. Tapi kalau misalnya ternyata rakyat menghendaki kami, misalnya katakan tadi saya lihat angkanya antara 44 sampai 46%, lalu kita harus 2 putaran, ya kita bertarung kembali, tidak apa-apa gitu. Ini bagi kami suatu hal yang sangat positif. Lalu kalau kita bicara mengenai kekuatan, ya rakyat ini kan bukan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak begitu gitu. Tidak sesederhana itu, tetapi satu hal yang pasti, yang kami bisa sampaikan, kalau bicara mengenai kekuatan partai politik di parlemen yang mendukung paslon 02 itu kira-kira 44%, dan ternyata hari ini surveinya sekarang sudah naik ke 44%, yang di awalnya kan kami masih 30-an% setahu kami. Ya kan, sebelum pendaftaran itu kan sempat 30-an%, bersaing ketat misalnya dengan paslon 03. Nah, setelah pendaftaran lahan-lahan langsung terus naik. Ini menunjukkan apa? Konsolidasi kami di tingkat internal sudah berhasil. Semua
kekuatan partai politik yang menjadi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berhasil melakukan konsolidasi di internal, sehingga mesin partainya optimal. Lalu juga relawan-relawan dan juga para simpatisan itu semakin banyak yang bergabung bersama kami, sehingga ini memang modal dasarnya ya di situ gitu, yang menjadi basis kami. Tinggal tentunya kan tidak mudah gitu. Katakanlah mohon maaf ini kami mau merebut basisnya teman-teman siapa, Nasdem misalnya, atau PKS misalnya, atau katakanlah PDIP, ya tentu kan tidak mudah. Mereka ini kan juga pemilih partai masing-masing gitu, ya kan, ya untuk mempengaruhinya agar bisa beralih misalnya gitu kan, tentu butuh effort yang luar biasa. Nah inilah yang sedang kami lakukan. Pak SBY misalnya sudah turun gunung, beliau turun ini hampir setiap hari, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat gitu. Ya ini kan sebagai bentuk misalnya komitmen dari Partai Demokrat. Mas Ahy juga ada lapangan tiap hari. Pak Prabowo juga kami lihat makin kesini kan juga makin intens ini untuk turun terus ke lapangan. Begitu juga dengan ketum-ketum parpol lainnya gitu. Dan jangan lupa di kami ini ada namanya TKN Fanta yang anak-anak muda yang sangat agresif sekali melakukan kegiatan-kegiatan dan terobosan-terobosan. Karena kita masih ingat hari ini pemilih muda itu bisa 50-an% lebih, hampir 60%. Dan kami punya tim yang teman-teman anak muda sendiri yang memang bergabung bersama kami, yang kami perkuat di TKN ini, namanya kan TKN Fanta. Mereka aktif nih, hampir setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan ya, langsung turun ke lapangan juga gitu, dan berkomunikasi misalnya di media sosial yang menjadi tempat mereka sering berkomunikasi gitu. Nah inilah yang kami lihat. Jadi kami terus berupaya di segala lini, di darat, di udara, ya, di kekuatan tadi. Misalnya nih teman-teman 03 kami cermati punya kekuatan misalnya di baby boomers, ya kan, cukup banyak nih yang kami lihat pemilihnya gitu, ya kan. Kalau kami misalnya di Gen X, ya kan, di Gen Y, lalu kemudian di milenial misalnya, ya kita optimalkan terus gitu. Yang ada ya kita coba nih, namanya tinggal 4-6%, ya seakan-akan kecil nih, tapi namanya finishing. Kalau kita bangun rumah, itu kan justru yang ujung-ujungnya itu yang butuh benar-benar kehati-hatian, harus sangat detail, dan tidak bisa sembarangan gitu loh. Nah inilah yang kemudian bagi kami yang penting, optimisme ini terus kami galang dan kami sepakat, dan kami senang sekali teman-teman 01 dan 03 pasti semangatnya sama. Ayo kita bertarung dengan jujur, adil ya, dengan demokratis, kita gunakan semua kemampuan kita dengan baik, dan bertarung dalam kerangka aturan. Jangan kemudian mohon maaf nih, dikit-dikit sudah membuat narasi curang. Ya kalau nggak menang jangan bilang curang dong gitu. Belum juga bertarung kan begitu. Ya kan? Kalau kami meyakini hari ini ada 3 paslon, ini akan saling mengawasi, akan saling mengamati. Ya kan, sehingga tentu mohon maaf nih, misalnya katakanlah ada yang niat tidak baik, yang mengawasinya bukan hanya masyarakat, KPU dan Bawaslu, tetapi sesama paslon lainnya juga mencermati gitu, ya kan. Sehingga, nah tadi, mari kita bertarung ya dengan adil dan objektif. Optimisme tetap kami percaya diri, insya Allah satu putaran ada potensi. Tetapi kalau misalnya masih 2 putaran, kami juga meyakini kami masih bisa tampil dan sebagai pemenang. Siap. Gitu. Saya ingin ke Bang Andi, Bang Awe, ini terkait dengan tadi memang katanya Bang Iwan bahwa ada kecemasan dari pihak 02 bahwa sehingga mungkin karena 40% ini terlihat stagnan. Bagaimana Bang Awe melihatnya, Bang Awe? Lalu juga tadi memang ada jangan bilang curang kalau memang belum perang misalkan seperti itu tadi yang dikatakan oleh Bang Zaki. Seperti apa responnya, Bang Awe? Iya Kak, secara politik memang kita mengenali beberapa metode penggiringan opini propaganda yang sudah dipergunakan dari tahun 1970-an. Jadi bandwagon effect ya, mengarahkan pemilih untuk cenderung mengarah pada satu pihak yang lebih kuat. Nah, itu sering digunakan dari pemilu Amerika Serikat tahun 70-an atau ketika Carter, Tory yang benar-benar dominan di Inggris juga menggunakan teknik bandwagon effect yang sama. Ya, kami bisa mengenali dengan mudah kalau strategi-strategi bentukan opini propaganda itu dilakukan. Lalu tentang kecurangan yang disampaikan oleh Mas Zaki, kalau seandainya katakanlah 03 nanti menang pemilu dan kami menemukan kecurangan, itu tetap akan diproses. Karena kecurangannya memang kelihatan. Ketika aparat yang mestinya netral, tiba-tiba tidak netral, itu melanggar prinsip demokrasi. Dan pasti akan diproses, apapun hasil pemilu. Dan ketika seorang sekda di satu daerah dengan baju dinasnya, kemudian mengumpulkan staf-stafnya secara terbuka untuk mengatakan pemilih, kemanapun arah pemilihnya, itu tetap curang. Itu melanggar aturan
pemilu, itu pidana pemilu yang harus diproses. Karena kita punya komitmen sama-sama untuk melakukan konsolidasi demokrasi, dan salah satu syarat mutlak untuk konsolidasi demokrasi adalah keyakinan bahwa aparat ASN, TNI, Polri itu harus bisa netral. Dan itu yang benar-benar ingin kami jaga di pemilu 2024 ini. Sekalipun kami menang, menemukan bukti kecurangan, pasti tetap diproses. Oke, jadi kalaupun memang menang, ada bukti kecurangan tetap akan diprotes, begitu ya Bang Awe. Bang Kennedy, terkait dengan asumsi bahwa akan berlangsung 2 putaran, kira-kira siapa yang lolos ke 2 putaran, Bang Kennedy? Lalu kenapa? Saya akan melihat dalam 1 bulan ke depan 3 faktor penting ya, yang akan menentukan konstelasi dari 3 pasang paslon ini dalam 1 bulan ke depan gitu. Yang pertama tentu saja masih ada 2 debat yang akan berlangsung, debat cawapres dan debat capres. Meskipun dari survei yang kita lakukan pasca debat capres dan cawapres yang pertama itu, memang pergerakan elektabilitas dinamikanya tidak lebih dari 2 hingga 3% gitu di masing-masing paslon ya. Tapi itu tentu punya efek signifikan untuk menentukan, terutama bagi paslon nomor urut 2, apakah ini bisa membantu mereka nge-push angkanya melebihi 50%. Kemudian untuk paslon nomor 1 dan 3, siapa yang akan unggul untuk masuk ke putaran kedua. Jadi debat tetap penting gitu di situ, meskipun tentang dinamika elektabilitas, efek pasca debat itu sangat terbatas gitu. Kedua, tentu saja faktor kedua yang akan saya lihat tentu faktor dari approval Presiden Jokowi gitu loh. Jadi karena kita temukan di data kami ketika dianalisa, memang faktor approval Jokowi ini sangat berpengaruh besar untuk ketiga paslon gitu, bukan hanya 1 paslon. Meskipun Pak Jokowi secara terang benderang terlihat ya sinyalnya itu sangat jelas ke paslon nomor 2. Oleh karena itu faktor approval Jokowi dan yang sangat dipengaruhi oleh biasanya angka inflasi itu. Approval Jokowi itu bergeraknya, kalau inflasi naik, approval Jokowi, Pak Jokowi turun gitu. Itu sangat terkait gitu. Jadi kestabilan harga dan juga inflasi itu berpengaruh terhadap konstelasi Pilpres ini, karena approval Jokowi juga di situ. Dan tentu saja ketiga yang tidak kalah penting, soal angka partisipasi nanti. Nah ini yang terkait dengan bagaimana mesin-mesin partai memaksimalkan pemilih dari masing-masing paslon yang mereka dukung untuk datang ke TPS. Pak Prabowo sudah punya keunggulan yang sangat tebal ya, terutama di kalangan Gen Z dan juga kalangan milenial. Itu Pak Prabowo unggul banyak, tapi juga ada hal yang harus menjadi tantangan Pak Prabowo, karena berdasarkan exit poll kami di 2019, participation rate dari pemilih muda itu jauh masih di bawah rata-rata nasional yang 81%. Kalau participation rate Gen Z dan milenial itu, kalau kita lihat data di 2019 itu di angka sekitar 65-70% aja gitu. Jadi participation rate itu akan menentukan hasil akhir dari pemilu juga, bagaimana militansi dari masing-masing pendukung paslon dan juga mesin partai yang bergerak di bawah, bagaimana memaksimalkan tingkat partisipasi dan juga turnout rate dari masing-masing paslon yang mereka dukung gitu. Jadi 3 faktor itu yang akan saya cermati untuk menentukan hasil akhir dari pemilu kali ini gitu, di 14 Februari. Oke, Bang Kennedy, saya ini bertanya terkait dengan approval Jokowi yang tadi Bang Kennedy ungkapkan. Ini maksudnya untuk masing-masing paslon atau untuk salah satu paslon atau bagaimana? Karena takutnya jadi rancu seperti itu. Ya, karena kita lihat belakangan kan ada manuver-manuver Pak Jokowi makan malam dengan Pak Prabowo, kemudian safari dengan ketum-ketum partai pengusung Pak Prabowo. Itu kan semakin menegaskan dukungan jelas Pak Jokowi ke paslon nomor 2, dan itu masih kita melihat itu sepertinya strategi Pak Jokowi untuk flush out sisa-sisa pendukungnya yang mungkin masih ada di kubu paslon nomor 3 dan juga di PDIP gitu. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap suara Pak Ganjar gitu. Karena tren turun suara Pak Ganjar di data survei kami masih terus berlangsung hingga saat ini.
Dan juga approval Jokowi tentu saja berpengaruh ke paslon nomor 1 yang mengusung perubahan gitu. Jika approval Jokowi turun, ceilingnya Mas Anies tentu akan meningkat gitu. Ceiling batas atas suara Mas Anies gitu. Baik. Bang Iwan, terkait dengan statement yang dikatakan oleh Bang Kennedy tadi, seperti apa Bang Iwan? Apakah ada respon terkait hal tersebut? Betul. Kalau Bang Samuel dan teman-teman lihat ya, peningkatan secara signifikan dari paslon 01 Mas Anies itu terutama dipicu oleh yang pertama kemarahan publik atas pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah debat seperti yang Bang Kennedy Muslim tadi sampaikan. Jadi ada hal yang patut kita syukuri, ya, bahwa terpaan media atau pengaruh informasi kepada masyarakat luas itu semakin besar karena pola mutakhir demokrasi hari ini salah satunya kan melalui sosial media, tidak lagi media mainstream. Dan ada fenomena menarik, biasanya fenomena nobar itu hanya Liga Champion aja atau sepak bola. Kalau di Amerika tuh ada nobar football Amerika tuh, atau NHL gitu ya. Tapi kali ini itu di beberapa tempat itu ada nonton bareng dan yang surprise buat saya, yang dulu orang-orang tidak terlalu melek politik, itu saat ini mulai melek politik. Nah, ketika debat itu berlangsung, disitulah pemilih atau calon pemilih itu melihat secara paripurna sosoknya, gagasannya, termasuk kematangannya. Nah, migrasi kepada paslon 01 itu dipicu oleh dua hal tadi. Kemudian, ternyata masyarakat juga amat sangat aware bahwa sesuatu telah terjadi di ranah hukum yang kemudian membuat mereka juga tersadarkan loh ada sesuatu yang salah di dalam etika hukum kita. Nah itu yang memicu kenaikan secara signifikan paslon 01 sehingga momentum di bulan Desember dan Januari itulah yang di sebagian lembaga survei ya angka paslon 01 itu, mohon maaf nih Bang Andi, di sebagian survei saya bilang ya, itu menyalip 03 dan kemudian membuntuti 02. Kira-kira itu, Bang Samuel. Oke, baik. Bang Zaki, terkait dengan yang diinformasikan oleh Bang Kennedy, seperti apa? Apakah memang Jokowi sendiri memang memberikan dukungan kepada 02 sendiri atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya, beliau sebagai presiden tetap berupaya menjaga posisi di tengah, ya, dengan posisi netralitas. Sehingga yang kami lihat saat ini bagaimanapun ya, tetap ini kita hormati dan hargai sosok beliau yang menjaga posisi di tengah. Tetapi memang kita akui pendukung beliau juga memahami bahwa ini kan ada anaknya beliau nih, ada Mas Gibran ini. Lalu juga sering sekali misalnya beliau dalam berbagai kesempatan bersama Pak Prabowo misalnya mengapresiasi kerja-kerja Pak Prabowo. Nah, ini kan juga bisa dianggap oleh sebagian pendukung beliau sebagai, oh berarti Pak Jokowi ini dukungannya diarahkan ke Pak Prabowo. Kan ini bukan hal yang baru ya. Ini kan terjadi setelah sekian lama dan berproses. Bagi kami tentu saja itu sebagai suatu hal yang positif. Kalau kita petakan misalnya peta 2019, pendukung Pak Jokowi yang tidak suka Pak Prabowo bergabung di Pak Jokowi. Baik. Ya, yang suka Pak Prabowo, yang tidak suka Pak Jokowi bergabung di Pak Prabowo. Hari ini yang bergabung di Pak Prabowo adalah yang suka Pak Prabowo, yang suka Pak Jokowi, gitu. Nah, lebih besar jadi segmennya. Hanya memang yang tidak, mohon maaf, yang mungkin tidak menyukai Pak Prabowo yang sekarang sudah semakin dikit, ya bergeserlah ke sebelah, ya kan? Nah ini kan sederhananya begitu kira-kira kalau kita bicara mengenai diagramnya gitu. Tetapi bagaimanapun masyarakat ini kan punya pilihan karena dunia ini kan bukannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Silakan masyarakat memilih. Kalau 02 jelas tadi disampaikan juga oleh Mas Iwan ya, bahwa yang percaya
dan bahagia hidupnya ketika era Pak SBY dan Demokrat 2004 sampai dengan 2014, silakan pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang merasa bahagia dan senang dengan Indonesia di era Pak Jokowi 2014 sampai dengan 2024 ini, nah, pilihlah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Ya, kalau yang ingin bersama Pak Surya Paloh, bersama Mas Anies, ya silakan ke Mas Iwan gitu loh, ya kan? Kan pilihannya seperti itu, yang bersama Mas Ganjar, Ibu Mega, atau Mas Sandi, ya silakan ke Mas Ganjar. Kan ini kan bagaimanapun kan kepemimpinan nanti akan tentunya Pak Presiden yang terpilih akan mengikuti dan juga mendengarkan masukan-masukan para pendukungnya, orang-orang di sekelilingnya, para guru-guru bangsa ini gitu loh. Jadi kan kita serahkan kepada publik, inginnya seperti apa ke depan Indonesia. Ya tadi, kalau merasa pas yang Pak Prabowo silakan, kalau merasa pas ke Pak Ganjar ya silakan, kalau merasa pas ke Mas Anies ya silakan. Ini kan publik yang memilih, tapi kami meyakini insya Allah hari ini di 2024 ya, bukan hari ini, mohon maaf, di tahun ini 2024 insya Allah bisa saja Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya potong dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Agi. Bang Awe, terkait dengan hal ini, tanggapannya seperti apa? Apakah memang seperti itu adanya atau bagaimana, Bang Awe? Silakan. Iya, kalau saya tadi pakai logikanya Mas Iwan, maka yang menarik untuk dikaji itu memang kemana larinya 100% suara kolam Jokowi Prabowo. Jadi kalau Jokowi Prabowo 2014-2019 digabungkan itu 100%, lalu hilang kira-kira 25% dari tingkat approval rating, lalu hilang lagi menjadi 45% untuk pemilih 02. Nah, jadi berkurang dari 175-45, dan itulah yang menarik untuk kami kaji. Situlah nanti tantangan untuk mendapatkan elektoral yang signifikan di 14 Februari 2024. Jika kolam 100 turun jadi 75, turun lagi menjadi 45, mungkin turun lagi jadi 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita berharap apapun yang terjadi, Indonesia memang lebih maju ke depannya, siapapun nanti yang akan jadi pemimpinnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Bang Iwan, Bang Zaki, Bang Andi, dan juga Bang Kennedy. Selamat malam, abang-abangku. Ya, selamat malam, Mas Andi, Mas Iwan, Mas Kennedy. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang 3 paslon Capres-Cawapres hadir dalam agenda penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas. KPK menegaskan agenda itu bukan semata-mata untuk memperbaiki citra lembaga anti rasuah tersebut. Ketua KPK sementara Nawawi Pobolangu dalam bahwa KPK tengah melakukan panjat sosial atau pansos dengan mengundang semua calon presiden dan wakil presiden ke acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas, paku integritas di gedung KPK. Nawawi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sedang turun. Seperti diketahui, KPK memang tengah menghadapi permasalahan di internalnya, mulai dari dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga dugaan pungutan liar pungli di rutan KPK. Dalam acara Paku Integritas ini, semua capres-cawapres telah hadir. Dalam sambutannya, ketiga paslon sama-sama menyampaikan komitmennya tentang anti korupsi jika terpilih di Pilpres 2024. Mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi. Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang.
Sementara itu, juru bicara Partai Perindo, Taba S. Langkun mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, integritas KPK paling rendah dan mengkhawatirkan. Di 2023 kemarin, itu kan sebetulnya dalam 2 periodenya Pak Jokowi yang paling rendah. Ini artinya situasinya sudah memprihatinkan. Maka dari itu, komitmen hari ini itu menjadi penting untuk ditagih janji di kemudian hari. Diharapkan dengan program Paku Integritas KPK ini bisa menguatkan komitmen para pejabat tidak melakukan korupsi. Tim Liputan A News melaporkan. Pemirsa, Siti Atikoh, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara. Siti Atikoh menyatakan pentingnya mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan beragam perbedaan. Istri Capres nomor urut 3, Siti Atikoh, melanjutkan safari politiknya di kediaman Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe. Kehadiran Siti Atikoh Supriyanti disambut hangat oleh para tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara. Dalam pidatonya, Siti Atikoh menyatakan bahwa atas nama keberagaman Indonesia, seorang pemimpin harus memiliki sifat mengayomi dan menjaga kerukunan seluruh umat beragama. Indonesia itu berdiri karena ada keberagaman. Makanya pendiri bangsa itu di lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya dari satu suku, bukan hanya dari satu ras, bukan hanya dari salah satu agama, tetapi seluruh elemen masyarakat itu kompak bersatu untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Dan pemerintah, termasuk ini Ganjar Mahfud, tentu menginginkan adanya kesejahteraan yang bisa dicapai oleh seluruh masyarakat. Siti Atikoh juga menegaskan, seluruh masyarakat harus mendapat haknya untuk beribadah dan bebas dari intimidasi manapun. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jen Cahyani, Iriansyah, Ainus melaporkan. Sementara itu, putra Capres Ganjar Pranowo saat ini tengah bersafari politik di Medan, Sumatera Utara. Alam kumpul berbagi ilmu dan pengalaman bersama para komunitas influencer dan gamer asal Medan. Alam Ganjar menikmati suasana malam hari bersama sejumlah komunitas pemuda dan influencer di Revela Coffee, Medan, Sumatera Utara. Dalam ajang kumpul-kumpul berbagi ilmu dan pengalaman ini, Alam Ganjar ditantang untuk nyanyi bareng musik performer. Tanpa ragu, Alam pun menerima tantangan tersebut dengan bergegas naik panggung. Putra Capres nomor urut 3 ini melantunkan 2 lagu. Satu di antaranya lagu daerah yang berjudul Anak Medan. Penampilan Alam Ganjar berhasil membuat para pengunjung ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Selanjutnya, Alam Ganjar bertemu komunitas e-sport di J-City Medan. Sebagai CEO Pikmi Team e-sport, Alam tampak menunggu momen berkumpul bersama komunitas e-sports Kota Medan ini. Selain main bareng alias mabar, Alam Ganjar juga berdiskusi bersama ratusan pemain Mobile Legends dan e-football yang hadir. Alam menceritakan pengalamannya sebagai pengelola tim e-sport yang baru saja menjuarai kejuaraan nasional. Sebagai anak muda, Alam Ganjar kerap menyuarakan isu-isu kepemudaan. Salah satunya yaitu wadah yang bisa menyatukan dan mempertemukan anak muda lintas generasi bernama Creative Hub. Pemirsa, komitmen upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kinerja KPK disuarakan ketiga calon presiden. Mulai dari memiskinkan koruptor, menaikkan gaji pemegang keputusan besar, hingga memberikan kepastian hukum pada pengusaha disampaikan dalam komitmen hajar korupsi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Sementara itu, agar tidak terpengaruh korupsi,
kenaikan gaji diberikan kepada pemegang keputusan besar. Hal ini disampaikan oleh Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Berbeda lagi dengan paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang telah melakukan konfirmasi langsung dengan para pengusaha yang ingin kepastian hukum agar nyaman bekerja dan dilindungi dari praktek korupsi. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumors bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak. Semua paslon menyatakan komitmennya untuk memperkuat KPK. Manakah yang akan dipilih rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan.